Astaghfirullah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam ini kembali kita bisa berkumpul duduk untuk bermajelis ilmu. Dan kita tahu kita masih berada di permulaan hari-hari terbaik di dalam dunia ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan afdalu ayyamid dunya al-ashr. Seafdal-afdalnya hari di dunia ini adalah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan menandingi 10 akhir Ramadan dan menandingi 10 awal bulan Muharram. Walaupun di 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar yang tidak terdapat di 10 awal bulan Dzulhijjah, namun di 10 akhir Ramadan kita tidak bisa mengumpulkan semua pokok-pokok ibadah yang itu bisa terkumpul di 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana rukun Islam hampir semuanya bisa dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, mulai daripada syahadat, kemudian salat, kemudian zakat dan puasa serta haji. Itu bisa dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, tapi itu tidak bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Boleh jadi syahadat bisa, salat bisa, haji tidak bisa. Mungkin puasa dan zakat bisa, tapi khusus haji tidak bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Hanya bisa dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Inilah yang menjadikan Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan bahwa kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih istimewa dibandingkan 10 akhir Ramadan, karena terkumpul semua pokok-pokok ibadah di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, belum lagi orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah dari amal-amal saleh itu dilipat gandakan pahalanya, bahkan sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sebanding dengan orang yang mati syahid. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari terbaik yang amal saleh apabila dilakukan di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, Rasul, apakah orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan orang yang berjihad? Kenapa sahabat membandingkan dengan jihad? Kan amal saleh itu banyak. Ada salat, ada puasa, ada sedekah, ada zakat, ada membaca Quran dan begitu seterusnya. Kenapa kemudian dibandingkan dengan jihad? Karena di mata para sahabat tidak ada amal yang paling tinggi dalam Islam itu melebihi jihad. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah.
Pokok urusan hidup manusia itu Islam, sementara tiangnya adalah salat, dan urusan tertinggi dalam Islam adalah jihad. Makanya banyak para sahabat tuh yang berlomba-lomba ingin berjihad, sampai pun kepada anak-anak yang belum balik di zaman Rasul itu mereka mendaftarkan untuk perang. Tapi kalau mereka belum balik, maka Rasul akan menolaknya. Sampai ke tingkat anak-anak, mereka ingin berperang. Ya, karena di mata para sahabat, sekali lagi, bahwa tidak ada amalan tertinggi melebihi jihad. Itu pula yang dijadikan alasan pertanyaan sahabat. Rasul, apakah orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan jihad? Kata Rasul, tidak. Orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik dibandingkan orang yang berjihad. Padahal orang yang berjihad itu perlu keberanian. Tapi Nabi SAW mengecualikan di ujung hadisnya, illa, kecuali, kata Rasul, rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang berjihad ini, dia keluar dengan jiwanya dan dia bawa seluruh hartanya, kemudian dia berperang dan tidak pernah kembali ke rumahnya alias syahid, baru sebanding pahalanya. Subhanallah. Nabi SAW ketika menyebutkan kalimat amal saleh, tidak menyebutkan amal saleh tertentu. Rasul tidak mengatakan baca Quran, puasa, sedekah, birrul walidain, tidak. Tapi Rasul mengatakan amal saleh. Berarti amal soleh apapun yang dilakukan oleh kita di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sebanding dengan pahala orang yang mati syahid dengan membawa seluruh harta dan raganya. Ini keistimewaan yang luar biasa, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka ini kesempatan emas bagi kita supaya memperbanyak amal saleh. Apa saja amal saleh itu? Tentu pertama, amal saleh yang berkaitan dengan hati dulu. Seperti apa? Contohnya at-taubah, bertobat kepada Allah, berhenti dari dosa. Kemudian juga contoh yang lain, al-istighfar, meminta ampun. Karena tobat dengan istighfar kan beda. Kalau istighfar itu kan ucapan astagfirullah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib-aib kita di dunia ditutup dan agar dosa-dosa kita tidak disiksa di akhirat. Itu mana istighfar. Adapun taubat itu betul-betul berhenti dari maksiat. Ataupun umpamanya seperti berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kesempatan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta apa saja yang kita minta kepada Allah, baik perkara dunia ataupun akhirat, ataupun memperbanyak zikir. Ini kesempatan memperbanyak zikir, seperti umpamanya memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak takbir, memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini kan hal yang baik. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, apabila masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka dia bertakbir di pasar-pasar Mina, sehingga takbirnya sampai berkumandang kemana-mana dan diikuti orang lain, sampai Mina tergema takbirnya. Dan itu dilakukan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, bisa saja lafaz takbirnya itu dengan kalimat Allahu Akbar, itu yang paling ringkas gitu ya. Bisa juga takbir yang kita sering kumandangkan di malam Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sudah disunahkan. Kalau Idul Fitri kan nunggu malam Idul Fitri.
Tapi kalau Idul Adha ini bukan di malam Idul Adha saja, tapi dari 1 Dzulhijjah sudah disyariatkan takbiran itu. Tapi tentu dengan cara yang bukan jama'i sendiri-sendiri. Antum bisa takbiran di rumah, di jalan, di pasar, di kantor, terserah, sambil naik motor kan gitu ya. Ya. Dan nanti puncaknya ada namanya takbir di malam Idul Adha. Kemudian ketika berangkat melaksanakan sholat Id, ketika melaksanakan sholat Id pun tetap takbir di hari-hari tasyrik, tetapi dilakukan selepas sholat wajib 3 hari, tanggal 11, 12 dan 13 itu namanya takbir muqayyad namanya. Kalau sebelumnya kan takbir mutlak. Nah ini amalan-amalan hati ini harus kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, termasuk menghilangkan penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, iri, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah, seperti umpamanya contohnya sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Sholat sunnah banyak sekali, dimulai daripada sholat sunnah 2 rakaat fajar yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian nanti setelah sholat subuh ada namanya sholat duha yang pahalanya membandingi semua sedekah badan. Kemudian ada sholat rawatib yang pahalanya siapa yang menjaga sholat rawatib yang 12 itu, Allah akan bangunkan satu istana di sorga. Kemudian di sana ada sholat witir, ada sholat tahajud, ada sholat taubat, banyak sholat-sholat istikharah dan begitu seterusnya. Lah ini kan kesempatan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian juga berpuasa. Puasa ini kan juga macam-macam kan, selain Ramadan. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud gitu ya. Sebentar lagi tanggal 9 nanti puasa Arafah. Dan ingat, puasa Arafah mengikut pemerintah, karena kayaknya puasa Arafah akan berbeda dengan Saudi tahun ini. Karena saya dengar Saudi hari Ahad lebarannya kan, berarti Sabtunya mereka wukuf ya. Sementara kita kan Senin lebarannya, berarti puasa Arafahnya hari Ahad gitu. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah menyamakan, wallahu a'lam. Tapi kalaupun berbeda, tetap kita ikut pemerintah, karena patokannya bukan wukuf, tapi patokannya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Dan masing-masing negeri itu punya matlak masing-masing, melihat bulan masing-masing ya. Walaupun ini masalah khilaf ulama, tetapi mengikut pemerintah itu jauh lebih baik dibandingkan kemudian menyelisihinya, karena akan terjadi banyak perpecahan nantinya ya. Jadi yang selanjutnya berpuasa ataupun banyak membaca Quran ya, banyak membaca Quran ya. Kalau antum memang punya rezeki ya bisa umroh, bisa haji kan gitu ya, atau bisa berkurban kalau memang punya uang, karena ibadah-ibadah uang masalahnya. Haji pakai uang, umroh pakai uang, kurban pun pakai uang, kecuali korban perasaan saja nggak pakai uang kan itu. Artinya bahwa kalau memang Allah takdirkan kita diberikan uang banyak oleh Allah Azza wa Jalla, lakukan ibadah-ibadah seperti ini. Ini ibadah-ibadah luar biasa. Orang haji pahalanya tidak ada yang pantas kecuali surga kalau dia mabrur ya. Begitu juga umroh. Umroh juga bisa menghilangkan kefakiran dan bisa menggugurkan dosa. Bahkan orang yang kemudian menyembelih kurban pun sama, sebelum darah itu menetes ke bumi, dosa-dosa kita sudah diampuni. Jadi kurban itu salah satu syiar, nanti kita akan jelaskan. Kita akan jelaskan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Nah ini berkaitan dengan masalah ibadah ya. Kemudian ada ibadah itu berkaitan dengan masalah akhlak, seperti mamanya berusaha untuk jujur. Jangan sampai berdusta di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Bukan berarti setelah 10 awal bulan Dzulhijjah dusta lagi, bukan.
Maksudnya ini amal-amal akhlak. Ya. Kemudian yang kedua amanah. Amanah dalam lisan, aman dalam perbuatan, amanah dengan barang-barang orang dan begitu seterusnya. Termasuk juga rahmah. Rahmah itu penuh dengan kasih sayang. Suami kepada istri, istri kepada suami, kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang kepada anak-anak, kasih sayang kepada tetangga, kasih sayang kepada semua, bahkan kepada binatang sekalipun. Makanya nanti proses kurban saja Rasul sampai mengatakan apa? Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik, kata Rasul. Dengan cara apa? Bahagiakan hewan kurbanmu dengan cara apa? Kasih hak-hak mereka. Kasih makan sebelum disembelih itu kan, jangan disiksa. Kemudian tajamkan pisaumu, kata Rasul. Karena menyembelih juga perlu keahlian, ikhwan. Saya itu pernah melihat ada orang menyembelih sapi. Mungkin karena dia tidak lihai. Udah disembelih sapinya bangkit, ikhwan. Lari ngamuk sapinya. Darahnya kemana-mana, nggak mati-mati, ada 2 jam lebih. Harusnya kan kalau yang kasusnya seperti ini jangan dibiarkan. Karena waktu itu kan masih di desa, orang desa beranggapan bahwa kalau pisau itu sudah tidak nempel di leher, tidak boleh menyembelih kedua kalinya. Jadi dibiarin aja tuh, 2 jam baru ambruk dia. Kan menyiksa binatang, ya kan? Harusnya ditangkap lagi, sembelih lagi, biar cepat mati kan gitu. Karena kita disuruh untuk memiliki rahmat kasih sayang kepada binatang. Masih mending di tiban kampung ceritanya malah lari sapinya ke hutan. Bertahun-tahun nggak ketemu katanya. Gak tahu sudah ketemu atau belum tuh, nggak tahu. Mau dikorbankan, lari ke hutan. Ya, nggak ketemu. Nah, mungkin lah kan. Baik. Jadi ada amalan-amalan yang berkaitan dengan akhlak, ya, seperti contohnya kejujuran, amanah, rahmat, kemudian mudah memaafkan kan itu. Kemudian juga memberikan keadilan. Itu bagian daripada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan akhlak namanya. Kemudian juga ada ibadah-ibadah itu berkaitan dengan masyarakat. Berkaitan dengan masyarakat, mungkin dengan cara kita memerintahkan kepada kebaikan kepada manusia ataupun mencegah dari yang mungkar. Ya. Kemudian juga silaturahim, termasuk juga membantu orang-orang yang membutuhkan kita, berhajat dengan kita, ringan tangan bahasanya, ataupun berusaha untuk menyantuni anak-anak yatim, fakir-fakir miskin. Itu juga bagian daripada ibadah masyarakat namanya. Ya, bergaul, bersosial dengan mereka dengan cara ya tersenyum kepada mereka. Kemudian juga tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang santun. Itu kan bagian daripada ibadah itu. Makanya Rasul mengatakan kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Bahkan senyum ini dinyatakan sedekah, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tabassumuka li akhika sadaqah. Lemparan senyummu kepada saudaramu itu dianggap sedekah, kata Rasul. Satu hari Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu pernah membawa pasukan. Ya, namanya pasukan pasti menggetarkan tanah. Tiba-tiba kemudian ada semut dan pasukannya sedang melintasi jalan. Lah pimpinan semut ini mengetahui bahwa yang datang itu Sulaiman dan pasukannya. Apa kata sang pemimpin semut kepada anak buahnya? Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. La yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian diinjak Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak tahu. Cepat masuk, katanya. Sulaiman ini paham bahasa binatang. Ya, paham bahasa binatang. Sekarang ada juga orang yang ngaku paham bahasa binatang. Mantra yang makoli-makoli itu bahasa Suryania itu kata. Itu bisa ngomong dengan binatang gitu. Hebat kan gitu.
Padahal Sulaiman mengatakan apa? Ya Rob, jangan kau berikan kekuasaanku setelah kematianku. Nabi saja waktu cekik jin itu dilepas sama Nabi. Kenapa? Aku teringat doanya Sulaiman gitu. Dia meminta kepada Allah agar jangan sampai kekuasaannya diserahkan kepada orang setelahnya. Cukup Sulaiman aja yang bisa. Ada pula sekarang paham dengan bahasa binatang. Yang makoli-makoli itu lagi viral ya. Bahasa Suryaniyah. Bahasa Suryaniyah ini memang sudah ada sejak zaman dulu sebenarnya. Bahasa Suryaniyah ini. Ya, memang banyak khilaf para ulama. Ada yang mengatakan itu bahasa pertama Nabi Adam, ada yang mengatakan bahasa Arab yang pertama, ada yang mengatakan bahasa yang lainnya. Itu masalah khilaf ulama. Tapi kan tidak ada dalil. Ini kan hanya kisah-kisah Israiliyat. Tapi kita kembali. Ya. Intinya bahwa ibadah-ibadah di masyarakat ini banyak sekali. Salah satunya senyum, karena ketika semut mengatakan seperti itu, Sulaiman mendengar. Apa dalam Quran dikatakan? Fatabassama dhahikan min qawlihi. Sulaiman pun tersenyum kemudian tertawa karena ucapan sang semut itu. Bayangkan, Nabi Allah Sulaiman melayangkan senyum ke seekor semut. Istinbat hukumnya di sini bahwa senyum itu ibadah. Tapi cukup Sulaiman saja yang senyum kepada semut. Antum tidak perlu. Jangan perlu ada semut senyum. Antum ngapain kan gitu? Antum kan nggak paham bahasa semut kan itu. Istinbatnya bahwa Sulaiman suka senyum, sampai kepada semut pun senyum. Intinya di sini maka ibadah-ibadah di masyarakat ini penting. Ya, ini mumpung di 10 awal bulan Dzulhijjah ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan mujtama masyarakat. Ya. Dan ibadah-ibadah ini juga menyangkut masalah muamalah. Baik dalam keluarga, mungkin seorang suami kepada istri atau sebaliknya, atau seorang orang tua mendidik anaknya, atau birrul walidain anak kepada orang tua. Ini kan sebuah ibadah juga. Atau dalam dunia bisnis perniagaan, banyak ibadah di situ. Seperti masuk pasar saja ada doanya. Kemudian ketika di pasar kita disuruh oleh Nabi SAW samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Disuruh baik dalam cara membeli dan baik dengan cara menjual. Artinya memberikan keleluasaan. Kalau saya selaku penjual, kemudian ada orang yang membeli, anggaplah saya jual buah-buahan, ada orang yang membeli 1 kilo tambah sedikit, tanpa tidak orang yang beli tidak tahu kalau dia sedang bersedekah. Ataupun yang membeli sama, kalau hanya kembalian 500 perak, udah ambil aja lah, ini ditunggui 500 perak. Coba kasihan dia keliling pasar, gara-gara kita akhirnya apa? Habis hanya cari uang 500 itu. Sementara yang mau beli sudah berjajar kan, gara-gara kita rugi dagangannya. Coba itu ndak punya samhan namanya, ndak punya kebaikan selaku penjual atau pembeli. Karena yang insya Allah kalau laki-laki sih, bapak-bapak saya atau antum lebih mudah lah, jarang nawar-nawar kan. Berapa? Sekilo 300 bungkus. Tapi mama nggak mungkin. Berapa 300? 150 aja katanya. Nah, dia terjun payung tuh nawar tuh. Nanti beda nih, 1000 perak dengan sebelah beda langganan dia. Padahal bedanya 1000. Ini kadang-kadang kita ini kurang samhan ya, kurang berbaik hati kepada orang. Nah itu juga ibadah sebenarnya kalau kita ada di pasar. Ya. Jadi ibadah-ibadah ataupun ibadah kita yang menyangkut dengan kepribadian kita. Pamannya kalau kita bersin, di situ ada ucapan alhamdulillah. Kalau kita menguap, kata Rasul, tutup sekencang-kencangnya karena setan masuk. Kalau kita bermimpi buruk, kata Rasul apa? Disuruh ta'awud meludah ke arah kiri 3 kali. Ya, kalau masih juga mimpi buruk, berwudu, ganti posisi tidurnya. Itu kan ibadah kepada diri kita sendiri kan itu. Dengan menggunakan wewangian, kalau laki-laki kan, kalau perempuan menutup aurat, itu kan kita dalam pribadi kita saja sebenarnya banyak ibadah-ibadah itu sebenarnya.
Cuman kadang-kadang kita tidak paham kalau itu sebuah ibadah. Contoh bersin mengucapkan alhamdulillah. Banyak orang-orang bersin itu tidak mengucap alhamdulillah kan? Diam saja dia. Padahal kata Nabi SAW, kalau kalian bersin ucapkan hamdalah alhamdulillah. Yang di sampingnya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Karena dia sudah mendoakan kita, kita doakan balik. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau bersin lagi, baca alhamdulillah, kita doakan lagi yarhamukallah. Kita katakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian bersin lagi, tidak perlu yarhamukallah. Kau ini flu, ke dokter sana. Karena sudah 3 kali masalahnya kan. Kalau 3 kali berarti itu penyakit flu itu. Memang begitu arahannya, nggak usah dijawab kalau 3 kali. Jadi cukup 2 kali aja dijawab. Ya. Jadi intinya bahwa dalam kepribadian kita saja ada ibadah. Ya. Belum lagi kemudian ibadah-ibadah secara umum. Ibadah-ibadah secara umum kan banyak sekali ya. Seperti umpamanya seseorang menanam pohon saja dengan niat kalaupun berbuah, mungkin buahnya disedekahkan ke kelelawar-kelelawar atau orang yang jalan metik, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya untuk tulisi saja di situ. Silakan ambil mangga, tapi jangan bahasanya sampai di sini. 2 cukup gitu. Kalau nggak bawa karung orang itu. 1 orang habis nanti kan itu. Artinya kan disedekahkan lah kan itu. Bayangkan, itu kan sedekah juga, dan itu bagian sedekah yang akan mengalir ke kuburan. Karena Nabi SAW mengatakan seperti itu ya. Yang menanam pohon kemudian disedekahkan buahnya, baik di tangkainya dimakan codot-codot itu ataupun orang-orang yang lewat, atau dengan cara mewariskan mushaf. Mana umpamanya keliling-keliling musolah atau masjid, kok nampak mushafnya sedikit, ke pasar kita beli 2-3 mushaf, titipkan di musolah itu biar dibaca orang, kan enak tuh ya. Atau mungkin daerah-daerah mana masjid musola yang mungkin kekurangan air ya, kemudian kita sumbang air kepada mereka. Ataupun umpamanya kita buat rumah, kalau memang kita ini punya gitu kos-kosan gitu ya, umpamanya 10 pintu, yang 1 pintu ini saya gunakan untuk persinggahan. Akan seperti itu, Nabi SAW mengatakan seperti itu. Atau membangun masjid, kalaupun tidak bisa dengan material, ya dengan tenaga. Bukan hanya dengan doa saja nggak akan jadi masjid itu. Sumbang tenaga, ataupun kalau punya uang kasih uang. Jadi banyak sekali kalau kita ceritakan ibadah. Bahkan ada satu buku itu menceritakan tentang 175 amalan yang layak dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, jadi 100 lebih amalan. Dalam buku itu saya tidak bawa bukunya, tapi saya punya bukunya ya. Saya ngambil dari internet ya, sudah saya copy itu, lupa pula di mana kopiannya ya. Tapi intinya bahwa pembahasan di malam hari ini kita akan fokus kepada satu ibadah yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Apa itu? Ibadah kurban. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban ini sering saya ulang-ulang, sudah ada sejak zaman Nabi Adam, ketika Qabil dan Habil berkurban, tapi yang satu diterima, yang satu ditolak. Korbannya Habil diterima dan korbannya Qabil ditolak. Artinya kurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam kan. Tetapi syariat kurban itu tidak diarahkan ke mereka, tapi syariat kurban itu diarahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kapan itu? Jadi ketika Ibrahim kemudian membawa Hajar dan juga putranya ke sebuah tempat yang disebut dalam Quran itu wadin ghairi di zar'in, sebuah lembah yang kering kelontang, gak ada tanaman, gak ada orang pun ya, belum ada orang di Mekah itu, masih dalam bentuk lembah dan gurun Sahara serta bukit-bukit, ditinggal gitu saja di situ. Kemudian Ibrahim langsung pergi, dan dalam sejarah itu Ibrahim dilarang oleh Allah untuk bicara, bahkan menengok pun tidak. Jadi taruh pergi gitu aja. Gimana coba perasaan seorang istri kan? Macam dibuang jadinya.
Sehingga kemudian Hajar ini berteriak-teriak, mau kemana kau pergi wahai Ibrahim? Tapi Ibrahim tidak pernah melihat, bahkan bicara pun tidak. Tapi Hajar ini karena memang sudah lama berada di samping Ibrahim, dia paham bahwa ini bukan keinginan dia. Saya tahu suami saya tidak seperti itu, pasti ini keinginan Tuhannya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar langsung paham dan mengatakan, kalau ini keinginan Tuhanmu wahai Ibrahim, pergi kamu. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Ibrahim pun pergi pulang ke Palestina. Lah Ismail ini ketika sudah menginjak belasan tahun dan sudah bisa diajak bicara, ya namanya sudah lama tidak jumpa Ibrahim, tentu kangen ingin berjumpa dengan putranya satu-satunya, belum punya anak lain gitu ya. Sementara dia sudah tua, tahu-tahu punya anak laki-laki, gimana dia tidak kangen? Makanya kalau kita secapek apapun antum bekerja, kalau punya anak kecil tuh kan, pulang ke rumah main-main dengan anak kecil, hilang tuh capek kita, penat kita itu kalau punya anak-anak kecil kan. Lain kalau anaknya sudah gede ya makin capek lah kan, nyebelin kan. Kalau anak-anak kecil kan masih lucu-lucunya kan, ya masih ada lah, masih hilang capeknya. Lah begitulah perasaan orang tua. Berangkat Ibrahim, ketika kemudian sampai saja di Mekah, Allah takdirkan Ibrahim bermimpi, dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Mimpinya seolah-olah dia menyembelih putranya Ismail dengan penyembelihan yang benar-benar menyembelih dalam mimpinya. Dan ingat, mimpinya seorang nabi itu wahyu. Kalau mimpi kita bisa saja wangsit kan itu ya, tapi mimpinya seorang nabi itu wahyu, sehingga harus dilaksanakan. Makanya kemudian dengan berat hatilah Ibrahim mengatakan kepada Ismail dengan mengatakan, ya bunai inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Anakku, semalam bapakmu bermimpi loh, bapakmu menyembelih kamu, macam mana pandangan? Tapi karena Ismail anak baik, dia mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, oleh diperintah Allah, lakukan saja dan engkau akan dapati aku insyaallah termasuk hamba Allah yang sabar. Akhirnya betul-betul disembelih. Tapi ketika pisau itu sudah mulai berjalan di tengkuk Ismail di sini, tiba-tiba pisau yang tajam itu Allah tumpulkan. Tidak ada satu kulit Ismail yang tergores. Tapi dengan kejujuran Ibrahim, betul-betul dia lebih memilih Allah dibandingkan putranya. Dari situlah Ibrahim disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tidak ada sedikit pun perasaan cinta diberikan kepada putranya, dia berikan semua kepada Allah. Walaupun harus menyembelih putranya, demi kecintaan dia kepada Allah. Karena melihat bagaimana kecintaan Ibrahim kepada Allah dan bagaimana juga kesabaran Ismail, dari sini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam Al-Qur'an, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, wa fadainahu bidzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin, maka kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar, dan cerita kurban ini akan terus diceritakan sampai hari ini. Kalau cerita korban saja pasti teringat penyembelihan Ibrahim dengan Ismail. Adapun dalam Islam sendiri, syariat kurban ini baru disyariatkan tahun kedua Hijriah. Karena beberapa ibadah itu disyariatkan di tahun yang sama. Puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kurban, zakat. Ini 5 ibadah ini dilakukan atau disyariatkan di tahun yang sama, tahun 2 Hijriah, termasuk kurban. Lah sejak Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing, yang satu diniatkan untuk diri dan keluarganya, yang satu diniatkan untuk umatnya itu, maka sejak itu Rasul tidak pernah meninggalkan kurban setiap tahun. Sampai wafatnya beliau, setiap tahun beliau berkurban, setiap tahun beliau berkurban. Dari sini makanya sebagian ulama menghukumi korban itu sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa. Walaupun ada yang mengatakan sampai kepada taraf wajib.
Tapi mayoritas para ulama mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa disebut muakkadah? Karena Rasul tidak pernah meninggalkan sampai wafat, setiap tahun. Dengan 2 kambing yang gemuk, yang bertanduk, yang warnanya amlah. Ini warna yang kesukaan Nabi ini. Kambing itu kalau cari kambing, matanya, sekitar matanya warna hitam. Kemudian kakinya separuh warna hitam. Kemudian perutnya hitam, selebihnya putih. Itu disebut amlah namanya. Itulah warna kesukaan Nabi. Susah Ustaz cari warna kayak gitu. Apa beli kambing putih saja, saya beli pilok hitam ya. Kita pilok saja itu kan gitu. Ya kalau nggak ada ya gimana kan gitu ya. Dan Nabi itu kan dengan domba. Ya, sekarang kan ada istilah kambing kacang, ya udahlah itu kan sejenis juga ya kan. Nah, tapi kalau ada domba kan lebih baik. Karena domba itu biasanya lebih banyak dagingnya. Lebih besar kan? Ya, makanya dari usia pun dibedakan. Kalau kambing kacang kurang dari setahun tidak sah dikurbankan. Tapi kalau domba umur 6 bulan sudah boleh dikurbankan. Kalau sapi minimal 2 tahun. Kerbau 2 tahun. Unta 5 tahun. Itu usia-usia kurban ya. Ya, kalau unta 5 tahun tidak boleh kurang dari 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun tidak boleh kurang dari 2 tahun. Kalau kambing kacang 1 tahun tidak boleh kurang dari 1 tahun. Kalau domba 6 bulan tidak boleh kurang dari 6 bulan. Lah kenapa terpaut jauh antara domba dan kambing kacang kan? Ya karena domba 6 bulan itu sudah besar. Ya, kalau kambing kacang 6 bulan kecil lah. Kalau antum disembelih di presto biar kena tulangnya kemakan semua. Kalau enggak ya habis lah kan. Berapa dapat daging itu? Ya, makanya dibatasi setahun kalau kambing kacang. Nah di Batam ini kebanyakan kambing kacang kan itu. Kecuali dari Jawa Barat lah banyak kambing-kambing domba. Kembali bahwa ibadah yang sangat mulia kurban ini dilaksanakan Rasul dan Rasul contohkan sampai wafatnya beliau. Bahkan ketika beliau haji wada itu kurbannya lebih hebat lagi. Rasul berkurban 100 ekor unta. Bayangkan ketika haji wada untuk korban haji itu. Lah Nabi SAW meminta kepada Ali untuk menyembelih sisanya. Jadi Rasul sembelih sendiri 70 ekor unta. Karena menyembelih unta beda dengan menyembelih kambing atau sapi ya. Kalau kambing sapi kan digulingkan ya kawan. Kalau unta itu diberdirikan, sabat gini saja. Ya, jadi posisi berdiri dia. Langsung dikasih pisau ininya kan. Nah, langsung dia keluar mati ya. Tapi kalau sapi harus digulingkan. Kalau sapi sambil berdiri antum ditabrak dia lah. Gimana caranya? Harus digulingkan, kambing harus digulingkan. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ali, sisanya 30 kau sembelih. Tapi kata Nabi kepada Ali, ingat, jangan kau kasih upah tukang jagal. Terus mengatakan kepada Ali, jangan kau kasih upah kepada tukang jagal. Maka Ali berinisiatif memberikan upah dari kantong dia. Dari sini ada hukum fikihnya apa? Tukang jagal tidak boleh minta upah dari hewan kurban yang disembelihnya. Kalau bilang tukang jagal, nggak apa-apa saya nyembelih, tapi kepala untuk saya jangan dikasih. Oh kaki untuk saya jangan dikasih, kulit untuk saya jangan dikasih. Lalu saya nyembelih ini, saya dapat apa? Antum kasih uang 200 lain untuk kamu. Jangan diambil dari hewan kurbannya. Kenapa? Karena hewan kurban itu hadiah kita kepada Allah. Kalau seandainya sudah dihadiahkan, tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita memberikan upah kepada tukang jagal, itu namanya jual beli jasa. Masuknya jual beli jasa. Jasa potong dia dapat upah. Itu kan namanya jual beli. Sementara kambing, sapi atau unta ini kan sudah kita hadiahkan kepada Allah. Sesuatu yang sudah dihadiahkan tidak boleh diperjualbelikan. Baik dagingnya ataupun kulitnya. Enggak boleh. Tidak boleh diwariskan. Ya, tidak boleh dihibahkan, ya harus dikurbankan karena sudah diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga harus dipahami tentang fikih-fikih seputar kurban di sini. Baik, lalu apa hikmah kurban itu, ikhwan? Kurang lebih ada 6 hikmah kurban itu disebutkan para ulama. Yang pertama, hikmah kurban itu mengenang kesabaran Ibrahim. Bagaimana Ibrahim diuji dengan
Allah dengan kesabaran disuruh menyembelih putranya itu kan perlu sabar ya kawan. Kalau tidak sabar Ibrahim tidak akan melakukannya. Berarti kalau kita hadir dan menyaksikan saat penyembelihan kurban, harusnya teringat macam mana dulu sejarahnya, bagaimana sabarnya Ibrahim sehingga akhirnya dengan kesabarannya membuahkan hasil tidak jadi menyembelih putranya. Bayangkan kalau seandainya betul-betul yang disembelih Ismail kemudian mati, itu jadikan syariat bagi kita. Nanti kita punya anak disembelih nanti itu. Tapi Allah tahu, ya, tidak jadi Ismail mati. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menghidupkan sunnah Ibrahim juga, bahwa kurban itu bagian daripada sunnah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya kemudian kalau seseorang berkurban itu hakikatnya bukan hanya menghidupkan syariat Islam saja, tidak, tapi lebih daripada itu ada syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapak dari seluruh para nabi. Kemudian juga hikmah di antara kurban itu adalah tausiatu lil ahli. Kalau bagi orang berkorban, kita bisa berbuat baik kepada keluarga, makan-makan dengan keluarga, anak, istri, orang tua, kerabat, kumpul-kumpul makan di rumah kan itu. Atau lebih daripada itu, tausiatul fuqara wal masakin. Kita bisa menyenangkan hati-hati orang-orang miskin. Kadang orang miskin itu kasihan, mau beli sate pun mikir dia, oh, mahal kali satu tusuknya kan itu. Akhirnya ujung-ujungnya 3 T, ya kan, tahu tempe telur. Karena mikir nih sate, apalagi kalau di sini sate Kendal tuh kan itu kan besar-besar kan, mikir beli sate Kendal itu, apalagi COD kan 2 kali lipat harganya. Lah ketika kemudian kita berikan daging kepada mereka, makanya ini juga saran, karena juga ada, saya itu pernah mengalami dulu itu. Jadi kadang-kadang orang miskin itu mereka berharap datang ke masjid itu mungkin dapatlah dia daging, bisa masak, bisa ngerawon, bisa ngegulai, bisa rendang, bisa nyate gitu kan. Rupanya pulang tak bawa apa-apa, isinya jeroan. Isinya jeroan sama tulang. Nah, ini kan aneh gitu ya. Rupanya setelah ditelisik, dagingnya diambil panitia. Panitianya yang banyak dagingnya. Jadi yang dikreseki untuk orang-orang fakir miskin itu ya sisa-sisa jeroan sama tulang-tulangnya itu. Ya kan? Ya kan bisa disop tulang, ya jangan gitu juga lah. Mereka juga pengen nyate, gak mungkin lah tulang di sate kan itu. Ya. Jadi ini juga perhatian panitia-panitia korban tuh, kasihan lah mereka, orang-orang susah dan nunggu daging kan. Ya kasih terbaik untuk mereka kan itu. Nah ini juga salah satu tausiatul lil fuqara wal masakin, dengan cara apa? Membahagiakan hati mereka. Dan ini ibadah yang paling dicintai Allah. Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang kita tanamkan di hati seorang muslim itu adalah amalan yang paling dicintai Allah, yang disebut dengan jabrul qulub namanya. Menempel hati-hati orang-orang yang sedang dirundung kesedihan, menghibur dia. Ya, kalau ada saudara kita yang sedang sedih, datang hibur. Ada saudara kita yang sedang kemalangan, datang hibur. Itu ibadah yang paling luar biasa tuh. Ini mah sudah susah, sudah sedih, antum pula buat sedih dia, malah gibahi dia, jelekin dia. Aduh, dia sudah susah hidupnya, kita pula buat susah lagi. Apa nggak kuadrat susahnya tuh ya. Jadi itu ibadahnya jabrul qulub. Dengan cara apa? Memberi sedekah daging kurban tadi. Termasuk juga kurban ini syiar. Yang namanya syiar harus tampak. Oh, saya ingin sembunyi-sembunyi Ustadz biar ikhlas, beli kambing malam-malam, dapur sembelih sendiri tengah malam di dapur. Kan itu bukan begitu. Kalau sedekah bisa lah kita sembunyi-sembunyi, tapi kalau korban ini syiar, sama dengan azan, sama dengan qomat, sama dengan sholat jamaah, harus tampak, ditampakkan. Ya disembelih di tanah lapang, ditonton orang ramai kan gitu. Lah orang-orang yang datang kan pengen daging juga, ini sudah nonton tak dapat pula. Aduh kasihan kan itu. Udah seharian dia pengen dapat di situ, tahu tuh pulang pula tak dapat. Aduh apa nggak ngenes itu ya. Itulah yang satu korban beneran, yang satu korban perasaan tadi. Akhirnya kan. Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza, termasuk juga hikmah di antara kurban adalah dalilun ala at-tasdiqil mutlaqi wa tam bima akhbara bihi Allah azza wa jalla. Jadi membenarkan apapun yang dihabarkan Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis Nabi. Jadi apapun yang diperintahkan kita laksanakan. Kan siapa yang nyuruh kita korban? Allah. Mana dalilnya? Fasalli li rabbika wanhar. Yakin itu bahwa Quran itu kalamullah. Yakinlah kan itu. Rasul merintahkan, yakin bahwa sabda Rasul itu sahih sampai kepada kita, yakin. Jadi ketika kita melaksanakan kurban dengan seyakin-yakinnya perintah Allah dan Rasulnya, itu merupakan tasdikul mutlak. Berarti dengan kurban itu membenarkan betul-betul. Dan lebih daripada itu, korban ini tahqiqut tauhid. Apa mewujudkan tauhid. Lihat dukun-dukun itu. Orang yang datang ke dukun disuruh apa? Berkurban kan? Disuruh nyembelih ayam, ya. Kadang-kadang aneh-aneh permintaannya. Disuruh nyembelih kelinci tapi warna hitam semua. Nah, susah nih cari kelinci warna hitam, Pak. Oh, gampang, saya cari, tambah ongkosnya katanya. Nah, itu intinya kan cari duit tuh. Sampai ada di dalam buku perdukunan itu, dukun itu minta syarat apa? Korbannya cari tikus yang berwarna hitam dan anaknya, serta diketahui bahwa anak tikus ini yatim. Gimana cari-cari anak tikus yatim ini, gimana caranya? Interogasi dulu, bapakmu di mana? Coba, dia sengaja memang dibuat persyaratan-persyaratan yang susah untuk dilakukan. Ini kan bagian tipu-tipu sebenarnya kan. Mereka hendak menipu. Dukun-dukun itu penipu semuanya. Artinya ketika dukun-dukun itu mensyaratkan untuk menyembah setan dengan kurban, ketika betul-betul kita arahkan kurban dengan Allah, berarti kita sedang mentauhidkan Allah. Mereka dukun sedang menyembah setan, kita sedang menyembah Allah. Makanya kurban ini jangan main-main. Dahulu disebutkan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu. Jadi ada dua orang yang lewat di sebuah desa. Di desa itu ada berhala. Tidak boleh lewat kecuali kurban kepada berhala itu. Akhirnya yang satu lewat. Kau jangan lewat. Ini harus hargai kami di sini katanya. Hargai berhala kami, kau harus berkorban. Dia mengatakan, saya seorang musafir. Korban dari mana? Uang udah habis katanya. Oh, enggak apa-apa, kau tangkap lalat, kau pitas tuh kepalanya di depan berhala kami. Cukup itu korban kamu. Akhirnya betul-betul karena tidak ada jalan lain kecuali lewat situ, terpaksa ditangkap lalat, dipitas kepalanya di depan berhala itu dan pergi. Yang satunya juga sama, kau harus korban sama berhala kami. Oh, enggak bisa. Kalau harus saya berkorban, saya tidak akan diberikan kepada berhala, saya akan berikan kepada Allah walaupun seekor lalat. Akhirnya dibunuh. Dua-duanya meninggal. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan orang yang berkorban dengan seekor lalat kepada berhala ke dalam neraka, dan Allah masukkan orang yang tidak mau berkorban kepada berhala dengan seekor lalat masuk ke dalam surga. Gara-gara lalat orang bisa masuk surga, gara-gara lalat orang bisa masuk neraka sebenarnya. Bukan pasal lalatnya. Ya, tetapi masalahnya niat ketika mites kepala lalatnya itu loh. Itulah korban artinya. Padahal man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapapun yang menyembelih bukan karena Allah, dia telah melakukan kesyirikan kan? Itulah yang menjadikan kesyirikan yang masuk ke neraka. Lihat bagaimana ibadah korban seekor lalat saja bisa memasukkan ke neraka, yang satunya bisa masuk ke surga. Kalau lalat saja bisa masukkan ke surga, coba macam mana orang yang berkorban dengan seekor kambing, bagaimana dengan seekor sapi, bagaimana dengan seekor unta, walaupun dah khilaf ulama sebenarnya. Jadi para ulama itu ikhwan, mereka berselisih pendapat mana yang lebih baik. Ini ada 3 hewan binatang ternak, 1 sapi, 1 unta, 1 kambing. Mana yang paling baik? Saya pernah membaca fatwa daripada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi tanya soal ini, dia menjawab bahwa Rasul selama beliau berkurban bertahun-tahun sampai wafat, beliau tidak pernah berkurban kecuali dengan kambing. Rasul tidak pernah berkurban
dengan sapi atau unta kecuali ketika haji dengan unta. Tapi kalau tidak haji berada di mukim di Madinah, maka setiap tahun Rasul kurban 2 ekor kambing. Ya, yang satu untuk dia dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Dari sini kata Syekh bin Baz bahwa kurban kambing lebih sunnah dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah kurban kecuali kambing. Ini pendalilannya. Tapi lain pula fatwa Syekh bin Baz, lain pula fatwa Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan tidak. Kurban ini bukan hanya sekedar menyembelih, menumpahkan darah karena Allah, tapi manfaatnya banyak. Dihadiahkan, disedekahkan, dan dimakan. Berarti yang paling banyak sedekahnya, yang paling banyak hadiahnya, yang bisa kita makan kemudian kita simpan, itulah yang terbaik. Jadi bukan masalah kambing, sapi atau unta, yang banyak manfaatnya. Kemudian Syekh Utsaimin merinci, maka korban terbaik itu satu, kalau seseorang bisa membeli unta tanpa urunan. Yang kedua, seseorang bisa membeli sapi tanpa urunan. Yang ketiga, seseorang bisa beli kambing. Ya memang nggak boleh urunan kambing. Ya nggak boleh. Ya sekolahan urunan, murid-muridnya dimintai 50.000 beli kambing, korban sekolahan. Korban dari mana itu? Itu sedekah namanya. 1 ekor kambing 1 orang. Jadi urutannya begitu. Kalau sanggup beli unta, unta lebih baik. Nggak sanggup beli sapi, nggak sanggup beli kambing, nggak sanggup beli kambing, baru urunan 7 orang 1 unta. Kalau tidak sanggup baru urunan 7 orang 1 sapi. Itulah tingkatan-tingkatan kurban kata Syekh Utsaimin. Dan ini lebih bijak. Ya. Tapi kalau urunan kambing itu maksudnya urunan pahala ya nggak apa-apa. Tapi kalau urunan badan kambing 7 orang nggak boleh. Tetap 1 orang yang punya kambing, tapi pahalanya disyarikatkan. Nah itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Tapi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu definisi kurban itu apa sih sebenarnya? Ulama mengatakan definisi kurban itu adalah ismun lima yuzbahu minal an'am yauman nahri wa ayyamat tasyriki biniyati taqarrubi ilallahi azza wa jal, bahwa kurban itu adalah satu nama bagi hewan ternak yang disembelih. Ingat ya, hewan ternak itu bahimatul an'am sebagaimana disyaratkan dalam surah Al-Hajj itu, mim bahimatil an'am. Dan bahimatul an'am dalam bahasa Arab itu hanya dimutlakkan kepada 3 binatang saja. Pertama unta, yang kedua sapi dan yang sejenisnya kerbau, yang ketiga kambing domba dan yang sejenisnya kambing kacang. Berarti hanya 5 hewan saja ya, unta, sapi, kerbau, domba, kambing kacang. Nah, cuma 5 saja yang boleh dikorbankan. Gimana dengan kuda? Tidak boleh. Kuda walaupun besar tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah berkurban dengan kuda ataupun para sahabatnya. Kuda sudah ada sejak zaman Nabi, tapi tidak ada orang berkurban dengan kuda, karena kuda bukan dari bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am hanya 3 binatang tadi. Bagaimana dengan ayam? Kuda aja nggak boleh, apalagi ayam lah kan itu. 100 ayam loh Ustaz, walaupun 100 ayam tetap tak boleh. Bagaimana dengan burung unta? Kan ada untanya tuh. Iya, tetap burung kan itu ya, nggak bisa juga dikorbankan. Jadi kurban itu harus 3 jenis ini saja dan yang semacamnya tadi. Itu disebut bahimatul an'am. Lah, kurban itu hewan ternak dari 3 jenis hewan itu yang disembelih. Kapan itu? Yauman nahari. Berarti waktu kurban itu kapan? Yauman nahar, di hari penyembelihan. Dan itu hari terbaik dari 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah saja sudah dikatakan apa? Ayyamud dunya, hari terbaik di dunia. Tapi hari penyembelihan ini paling baik dari 10 hari. Itu puncaknya, itu bahasa kitanya. Sama dengan 1 pekan itu ada Jumat gitu ya. Itulah yang paling baik. Dalam 10 hari
awal bulan Dzulhijjah itu Yaumun Nahr, itulah puncaknya. Yaumun Nahr. Kemudian ada namanya Yaumul Qor. Yaumul Qor itu tanggal 8. Tanggal 8 karena mereka sedang mukim di Mina, dari Mekah ke Mina, atau disebut dengan hari Tarwiyah kan itu ya. Tapi puncaknya adalah Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Kapan itu mulainya? Setelah pelaksanaan sholat Id. Karena kalau hewan kurban itu disembelih sebelum pelaksanaan salat Id, maka bukan kurban namanya. Makanya jangan tergesa-gesa ingin manggang sate, tunggulah sholat dulu. Kenapa tergesa-gesa disembelih kan gitu ya? Kalau tergesa-gesa beli aja lah ke tukang sate itu, biar kurbannya nanti disembelih setelah sholat. Sebab kalau menyembelih sebelum sholat dia harus ganti, nggak sah. Kenapa tidak sah? Karena dikurbankan sebelum waktunya. Berarti kurban itu dilaksanakan setelah sholat Id. Sembelih. Berakhirnya kapan? Di sini sebutkan dalam ta'rifnya wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? 11, 12, 13. Akhirnya sebelum terbenam matahari di tanggal 13, itulah akhir dari penyembelihan. Berarti menyembelih itu 4 hari, 10, 11, 12 dan 13, dan itu disebut hari makan-makan. Kata Rasul, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari makan, hari minum. Makanya kalau nanti tanggal 13, di situ kan ada syariat puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu dimulai tanggal 13, 14, 15, kecuali bertepatan dengan hari tasyrik. Maka digeser dari tanggal 13-nya menjadi 16. Berarti mulai puasanya 14, 15, 16. Itu maksudnya. Karena 13-nya masuk pada hari tasyrik. Kalau antum puasa Ayyamul Bid di hari tasyrik, haram hukumnya. Kenapa? Karena itu puasa saat lebaran namanya. Rasul mengatakan disuruh makan, kita pula puasa, kan kurang ajar namanya. Kata Rasul, hari tasyrik itu hari makan. Rasul yang ngomong hari makan, kita pula puasa. Ya, berarti melanggar syariat Nabi. Ya, jadi tetapi hari makan di sini maksudnya apa ya? Makan-makan kurban yang kita sembelih, itu maksudnya. Karena sebagian para ulama mengatakan makan hewan kurban itu sunnah. Bahkan ada yang sampai tingkat mengatakan wajib. Seperti pendapat Ibnu Hazm Al-Andalus itu. Beliau sampai mengatakan makan hewan kurban itu wajib. Kenapa? Karena ada perintah dalam Quran katanya. Wa kulu minha, makan dari hewan kurban. Ini kan perintah, asal perintah wajib katanya. Tapi dibantah oleh jumhur bahwa perintah dalam bab muamalah itu tidak sampai taraf wajib, tapi hanya dibawa kepada mustahab saja, sunnah. Tapi tidak dikatakan mubah. Berarti kita makan daging kurban, baik Anda seorang korbaner, baik Anda yang bukan korbaner, itu sunnah hukumnya makan daging kurban itu. Karena ada orang yang tidak mau makan daging kurban ya kawan. Dulu saya masih ingat di kampung-kampung itu, kalau orang yang berkorban dilarang makan malah. Iya betul ya. Saya masih ingat di kampung saya di Jawa Barat tuh, saya masih kecil dulu, orang yang korban malah nggak boleh makan. Kan aneh kan, dia yang punya kambing kok yang lain boleh makan kan? Rupanya kesini, oh berarti memang itu hanya mitos saja. Karena yang menyuruh makan itu Allah langsung dalam Quran. Wa kulu minha wa at'imul qani al mu'tar, makan kata Allah dari hewan kurban, dan sisanya berikan kepada orang-orang yang berhajat. Dan Rasul mengatakan kulu wadakhiru watasaddaqu, makan simpan sedekahkan kata Rasul. Coba bayangkan, Allah yang nyuruh makan, Rasul yang nyuruh makan, orang kampung pula jangan makan. Kan aneh kan itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada. Ya sudah ya, alhamdulillah lama-lama mitos-mitos itu hilang dengan sendirinya. Sampai ada orang yang sama sekali alergi tak mau makan daging kurban itu. Bukan alergi penyakit, bukan. Enggak, mitos apa gitu. Pokoknya kalau makan daging kurban itu langsung mual muntah. Alasannya ini daging kurban itu saja. Saya nggak makan daging kurban. Ini sapi sama dengan sapi di pasar. Oh enggak, kalau sapi di pasar bukan kurban, di sini kurban katanya. Kalau disebut habis makan nih, itu hari kurban, langsung dimuntahkan tuh. Kan aneh orang kayak gitu tuh. Justru makan daging kurban itu sunnah, dapat pahala. Tapi walaupun demikian, tetap Islam itu di atas maslahat dan mafsadah.
Kalau dengan memakan banyak manfaatnya, makan. Kalau dengan makan banyak madaratnya, jangan makan. Ya. Contoh umpamanya kesenggol saja daging, satu tusuk sate bisa naik darahnya, kolesterolnya, asam uratnya. Jangan makan. Ya. Kalau memang dia modelnya itu, kalau api itu tersengat sedikit saja panas gitu kan. Ya, tapi kalau mamanya ya sekali-kali makan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa kan itu ya. Makan aja itu bagian daripada sunnah, bismillah lah. Ya, tapi kalau melampau makannya ya bahaya juga. Pokoknya 3 hari berturut-turut antum makan 100 tusuk, 100 tusuk, 100 tusuk, habis juga antum kena tusuk tuh. Gitu ya, bisa naik. Kalau anak-anak ya nggak apa-apa, kalau ada tua-tua lah jaga kesehatan. Intinya bahwa itulah definisi kurban. Kemudian yang ketiga dari definisi ini ada faedah apa? Biniyati taqarrub. Jadi kurban itu niatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lah ketika kita datang ke orang penjual kambing, maka kita harus ngomong, Pak, saya beli kambing untuk kurban. Itu disyariatkan, harus ngomong seperti itu. Sebab kalau kita hanya membeli, saya beli kambingnya tanpa menyebutkan untuk kurban, maka kambing ini statusnya belum jadi kambing kurban. Bisa dijual beli lagi, bisa diwariskan, bisa dihibahkan. Dan kalau hilang tidak ada masalah. Tapi kalau kita katakan saya beli kambing untuk kurban, Pak, berarti sudah ada niat itu dikurbankan. Berarti kalau sudah beli kambingnya, ya kan, dan sudah diniatkan untuk kurban, kambing ini harus dijaga. Tidak boleh jual belikan, tidak boleh sampai hilang. Ya. Boleh nggak membatalkan niat? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau membatalkannya sebelum membeli kambing nggak apa-apa. Pemanya saya sudah ngomong, kayaknya tahun ini mau kurban lah saya, ya. Atau ngomong sama saudaranya atau sama teman-temannya atau di pengajian sama kawannya, kurban nggak hari ini, besok? Insya Allah saya kurban, saya sudah ada niat kurban. Hari hanya tak jadi kurban. Kata Syekh Utsaimin, dalam kondisi seperti ini ada 2 kondisi. Sudah dibeli hewan kurbannya atau tidak? Ya. Kalau sudah dibeli hewan kurbannya, tidak boleh dibatalkan. Harus disembelih. Karena sudah dibeli hewan kurbannya dan sudah dikatakan kepada penjual, saya beli kurban untuk beli kambing untuk kurban. Tapi kalau belum dibeli, maka boleh dibatalkan. Kan belum ada hewannya, belum ada hewannya. Ya, jadi termasuk juga orang-orang yang menitipkan kurban kepada kita. Orang Singapura nitip kurban sama kita, niat dia kan kurban kan, niat dia kurban. Sampai di sini kita makan pula uangnya, kita potong kambing orang yang disembeli, dikirim udah dipotong padahal kambing orang uangnya masuk kocek kan itu. Ya. Orang Singapura yang ngasih uang dapat pahala kurban, dapat. Walaupun pamannya sama orang yang dititipinya tidak amanah kan, tapi dia sudah dapat pahala kurban karena dia lillahi ta'ala kan. Tapi orang yang nilap uangnya dapat dosa. Lain kalau seandainya dia lupa, udah dikirim, tolong ya, saya ingin korban 1 ekor kambing tipe A, dikirimlah duitnya 5 juta. Entah kenapa lupa, udah seminggu lewat hari tasyrik baru ingat, astagfirullahaladzim, saya dititipi kurban ini belum dibelikan, cemana ini? Ya, kata Syekh Utsaimin, belikan, tapi jangan disembelih ketika itu, tunggu tahun depan. Kenapa? Karena sudah keluar waktunya. Dan kasus yang lain berbeda. Kasus lain berbeda. Ini kasus lainnya ada lagi, harus disembelih walaupun di luar hari tasyrik. Seperti umpamanya antum sudah beli kambing, tiba-tiba lepas kambingnya. Bukan karena keteledoran kita, bukan karena kelalaian kita, tapi kelalaian kambingnya. Ya. Jadi kita sudah berusaha kasih kandang, ya, dan kandang itu insya Allah kuat, nggak mungkin dia keluar. Udah pokoknya ya standar lah. Tiba-tiba malam hujan, angin, kandangnya roboh, lari kambing ini. Rupanya dicari-cari nggak ketemu. Setelah lewat hari tasyrik tanggal 15, pulang sendiri, nyerahkan diri kambingnya. Ya. Nah, ini boleh disembelih. Ya, boleh, ini kasusnya beda. Ini boleh disembelih karena ketemu kan. Itu karena bukan karena kelalaian ya.
Kalau karena kelalaian harus diganti di hari penyembelihan. Ya, kalau memang lalai beli kambing, asal taruh saja gitu, ya pergilah kambingnya. Ya, maka kalau pergi karena kelalaian kita, maka kita harus ganti kambingnya. Ganti sebelum habis masa waktunya, kemudian kita sembelih. Kalau nanti datang lagi kambingnya yang hilang itu, ya terserah dia karena sudah diganti kan. Terserah dia apa untuk korban lagi atau untuk terserah karena sudah diganti dia. Ya itu kafarahnya harus diganti itu. Kalau karena kelalaian dia, ya itu fikihnya seperti itu. Wallahu alam. Jadi hukum-hukum seputar kurban ini panjang sebenarnya, dan saya sudah banyak juga buat kajian di YouTube, antum bisa lihat saja. Karena sudah jam 9 lebih juga, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.